Gerbang tiket Indonesia ini benar-benar seperti gerbang untuk anjing ya. Persis seperti gerbang yang dilewati anjing. Karena kalimat itu studio riuh rendah. Para komentator tak kuasa menahan tawa, dan tawa berderai meledak dari kursi penonton. Yang diputar di layar adalah pemandangan di stasiun Jakarta Kota pada pagi hari. Orang-orang bergerak keluar masuk dengan tertib melalui gerbang tipis yang berulang kali terbuka dan menutup dengan tenang. Ini adalah lelucon kereta api kelas dunia ya, kata insinyur kereta api Francis Alice Durand sambil mengangkat bahu. Ia menyilangkan tangan dengan wajah angkuh, senyum menantang terukir di wajahnya. TGV, kami menggunakan gerbang yang jauh lebih kokoh. Benda ini bahkan bisa dilompati anak kecil, kan pembawa acara menimpali. Benar, pintu kandang anjing saya mungkin lebih kuat dari ini. Penonton tertawa. Tidak ada kesadaran keamanan sama sekali ya. Apakah orang Indonesia terlalu percaya pada orang lain? Di ruang yang bercampur dengan cemoohan dan ejekan itu, Alice mengangguk puas. Baginya gerbang tiket adalah simbol teknologi. Baja tebal kamera pengawas mekanisme rumit itulah yang seharusnya menjaga keamanan melalui kewaspadaan bukan kepercayaan. Karena itu ia tak bisa mempercayai gerbang lambat Indonesia semacam ini. Apakah ini benar-benar berfungsi? Siapapun bisa lewat tanpa bayar kan? Mendengar ucapannya, komentator pria di sebelahnya ikut bicara. Mungkin karena orang Indonesia bertubuh kecil jadi tidak sanggup melompatinya. Tawa lebar kembali pecah. Setelah program ditayangkan, postingan media sosial yang mengejek gerbang tiket Indonesia adalah gerbang untuk anjing langsung menyebar. Indonesia yang bangga dengan teknologi tinggi dan transportasi yang nyaman, tiba-tiba menjadi objek cemoohan dengan cara yang tak terduga. Namun beberapa hari kemudian Alice benar-benar mengunjungi Indonesia untuk wawancara proyek kerjasama. Saat ia berjalan dari bandara menuju stasiun, barulah ia menyadari betapa piciknya cemoohannya. Gerbang tiket yang ia ejek sebagai gerbang anjing itu sesungguhnya menyimpan filosofi kepercayaan yang telah lama hilang di Prancis, namun terus dijaga di Indonesia. Ini adalah kisah tentang bagaimana seorang insinyur Prancis di tengah cemoohan menyadari kekuatan sejati yang selama ini ia abaikan. Sekaligus ini adalah catatan yang menggambarkan kebanggaan dan filosofi tempat bernama Indonesia yang tertanam dalam gerbang kecil yang kita lewati setiap hari. Alice Durand, 35 tahun, Divisi Teknik SNCF, Prancis, bertanggung jawab atas desain infrastruktur kereta api. Orang-orang di sekitarnya memanggilnya wanita baja. Ia bersemangat dan sangat yakin bahwa dirinya adalah seorang insinyur yang menopang negara. Kunjungannya kali ini ke Indonesia adalah karena SNCF Prancis dan PT Kereta Api Cepat Indonesia KCI memulai proyek bersama bertema peningkatan pengalaman pengguna bertujuan membandingkan dan belajar dari sistem kedua negara. Televisi Prancis pun meliputnya menjadikannya sebuah program yang tayang. Inilah yang menyebabkan pernyataan gerbang untuk anjing itu. Namun jauh sebelum itu, Alice sudah memiliki perasaan campur aduk terhadap Indonesia. Beberapa tahun lalu, perusahaan kereta api tempatnya bekerja pernah menerapkan layanan khusus, menyediakan layanan gratis kelas 1 dan first class hanya untuk penumpang asal Indonesia. Itu adalah bentuk terima kasih perusahaan atas turis Indonesia yang berani menyelamatkan anak-anak saat terjadi kecelakaan kereta api di Prancis. Itu adalah wujud niat baik perusahaan, tetapi laporan yang sampai ke tangan Alice setelahnya mencantumkan berbagai perilaku buruk penumpang Indonesia. Laporan itu mencatat mereka meninggalkan sampah di kursi berisik di gerbong, bahkan ada yang mengambil barang penumpang lain. Apa yang terjadi dengan orang Indonesia yang konon sopan? Apakah orang Indonesia sudah berubah? Ia kecewa terhadap Indonesia, bahkan timbul perasaan yang mendekati permusuhan. Kebanggaan terbesarnya selama ini adalah kereta api cepat negaranya. Dari Paris ke Lyon hanya butuh 2 jam. Desain bodi yang aerodinamis, perjalanan yang stabil, dan interior penuh keanggunan ala Prancis, itulah puncak teknologi. Ia selalu bangga akan hal itu. Sebagai seorang insinyur, ia juga menghormati selera Christian Lacroix, perancang kursi TGV. Teknologi haruslah indah. Karena itu ia tidak antusias dengan perjalanan dinas ke Indonesia ini. Apa yang bisa dipelajari dari Indonesia, gumamnya dalam hati sambil menatap keluar jendela pesawat. Karena ditemani tim liputan, ia bisa memasang senyum yang lebih percaya diri dari biasanya. Dengan bangga bahwa kereta api Prancis adalah standar dunia, ia terbang menuju Indonesia. Saat itu ia belum tahu bahwa anggapan yang ia yakini itu akan benar-benar terbalik beberapa hari kemudian. Saat menginjakkan kaki di tanah Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Alice menahan napas, lantainya berkilau bersih tanpa noda, dan udaranya terasa luar biasa jernih.
Para petugas di lobi kedatangan tanpa terkecuali menyambutnya dengan senyum ramah. Welcome to Indonesia. Kalimat itu entah mengapa menghangatkan hatinya. Papan petunjuk menuju pengambilan bagasi ditandai dengan berbagai bahasa Inggris, Prancis Mandarin, dan lainnya. Antrian bergerak tanpa ada yang berhenti, tanpa gerakan yang tidak perlu. Alur pergerakan manusia lancar seperti air mengalir. Mengapa bisa selancar ini, tanyanya kepada kolega di sebelahnya. Kolega itu mengangkat bahu. Mungkin karena sudah diatur untuk keperluan syuting. Meskipun begitu di hati, Alice mulai muncul perasaan yang tidak bisa dijelaskan hanya dengan pengaturan. Dalam perjalanan dari bandara ke hotel, ia memandang pemandangan di luar jendela mobil. Jalanan bersih tanpa sampah sedikit pun. Pergantian lampu lalu lintas sangat presisi. Setiap mobil diam-diam menjaga jarak bergerak maju. Tertib seperti mesin namun tidak menjengkelkan. Pemandangan yang tertib itu bagaikan dua dunia berbeda dengan Paris yang ia kenal. Beberapa hari kemudian ia tahu dari berita bahwa dalam peringkat bandara terbersih di dunia tahun 2024, Bandara Indonesia sering masuk jajaran atas. Sekadar informasi, Bandara Charles de Gaulle Paris tidak masuk dalam daftar. Melihat angka itu, Alice tersenyum kecut. Ternyata ini bukan kebetulan, bersih dan ramah, tapi itu hanya semangat pelayanan itu berbeda dengan teknologi kereta api Indonesia. Ia meyakinkan dirinya sendiri dan naik kereta menuju pusat kota. Kereta bergerak hening, goncangan badannya sangat minim, membuatnya sekali lagi merasakan keanehan yang tak terucapkan. Apa yang secara menentukan berbeda dari Prancis? Apa itu ia masih belum tahu. Keesokan harinya delegasi Prancis, termasuk Alice, mengunjungi PT Kereta Api Cepat Indonesia KCI. Mereka disambut oleh Bapak Rahmat, manajer divisi urusan internasional. Ia membungkuk ramah dan menyambut dalam bahasa Inggris. Selamat datang hari ini. Pertama-tama saya akan memandu Anda berkeliling fasilitas stasiun. Bapak Rahmat yang berjas adalah tipe orang yang sangat hati-hati dalam memilih kata, bahkan melalui penerjemah ketulusannya terasa. Alice bergumam pelan, benar-benar tipikal orang Indonesia, tapi senyum itu akan segera hilang. Saat menuruni eskalator di kedalaman lorong stasiun, terlihat deretan peralatan perak yang berkilauan. Gerbang tiket yang tersusun rapi. Setiap kali penumpang memindai kartu terdengar bunyi elektronik yang ceria. Pintu terbuka seketika dan langsung tertutup lagi. Rangkaian gerakan ini begitu tenang dan lancar hingga mengejutkan. Bapak Rahmat menunjuk ke sana. Ini adalah sistem gate perusahaan kami. Ini Alice mengerutkan dahi. Di antara rekan-rekannya terdengar tawa geli. Ini sama sekali berbeda dari gerbang baja tebal yang biasa mereka lihat di Prancis. Gerbang yang sangat pendek berulang kali terbuka dan tertutup seperti sayap ringan. Terlalu sederhana, kan benda ini bisa dilompati anak kecil. Kalau di Prancis dalam 3 hari sudah rusak. Kata-kata sarkastik berdatangan dan tawa bergema di lorong. Kru liputan merekam adegan ini. Sutradara TV mengangguk puas mengatakan, ini adalah bidikan yang bagus. Rekaman inilah yang kemudian ditayangkan di Prancis, memenuhi studio di seluruh negeri dengan tawa. Pasti banyak orang yang tidak bayar, kata Alice sambil mendengus. Sensornya juga lambat. Siapapun bisa menyelinap lewat. Bapak Rahmat hanya tersenyum ramah dan menjawab, silakan coba lewat. Mereka satu persatu melewatinya di depan kamera. Saat itulah Alice terdiam. Tidak ada satupun orang yang tidak bayar. Ratusan penumpang berturut-turut lewat tanpa dorongan, tanpa kekacauan. Suara pemindaian tiket berbunyi teratur. Orang-orang seolah berjalan mengikuti ritme yang sama. Bapak Rahmat melanjutkan dengan tenang. Gerbang tiket ini dapat dilewati 70 orang per menit. Desainnya bukan untuk mencegah, melainkan untuk tidak mengganggu kelancaran pergerakan pengguna. Bukan untuk mencegah, gumam Alice. Gerbang tiket Prancis yang dibuat berdasarkan kecurigaan. Gerbang tiket Indonesia yang dirancang berdasarkan kepercayaan. Hanya di depan satu gerbang itu perbedaan antara dua budaya muncul dengan jelas. Menatap punggung orang-orang yang lewat, Alice teringat pemandangan stasiun di negaranya. Orang-orang yang menerobos antrian dengan kasar mendorong gerbang dan adegan petugas keamanan berteriak keras. Ia selalu percaya bahwa itu adalah hal yang wajar. Kewajaran itu kini dicemooh tanpa suara. Di dalam stasiun tempat tawa telah hilang, hanya suara elektronik yang berbunyi ceria. Setelah melewati gerbang tiket yang terbentang, bukanlah stasiun yang ia kenal. Alice terhenti. Tempat itu bagaikan permukaan air yang hening dan tertutup rapat. Padahal ini adalah jam sibuk pagi, seharusnya ratusan penumpang berjejer di peron, namun tidak ada yang saling mendorong, tidak ada yang berbicara keras. Para karyawan berjas, pelajar turis, semuanya mengantre dengan wajar menunggu giliran dengan tenang di atas tanda panah kecil. Tidak ada yang merusak antrean.
Begitu ada kekosongan, seseorang akan melangkah maju secara alami untuk mengisinya. Tanpa kata-kata atau arahan apapun, keseluruhan berjalan seolah-olah memiliki napas bersama. Mengapa tidak ada yang menegur mereka? Alice memiringkan kepala bingung. Bapak Rahmat di sebelahnya tersenyum. Mengantre di Indonesia tidak hanya dianggap sebagai aturan. Semua orang merasa bahwa perasaan saling menghormati lebih familiar. Konsep ini telah mengakar kuat dan pada akhirnya membentuk ketertiban. Kata-kata itu membuat Alice menahan napas. Ketertiban diciptakan oleh perintah. Ia meyakini hal itu sampai sekarang. Namun pemandangan di depannya dibangun di atas kepercayaan, bukan perintah. Ia mulai menyadari bahwa nilai untuk bertindak benar bahkan ketika tidak ada yang melihat sedang tumbuh secara alami di sini. Kereta tiba, pintu terbuka. Orang-orang serentak mundur selangkah sampai semua penumpang yang turun keluar. Tidak ada satupun yang bergerak. Dalam keheningan itu hanya terdengar suara gesekan logam. Tak lama kemudian antrian bergerak maju. Semua orang masuk ke gerbong dengan tenang. Tidak ada yang tergesa-gesa, tidak ada yang mengeluh. Ia teringat akan perdebatan di peron dan budaya rebutan yang sering terlihat di Prancis. Ia pernah bangga bahwa pemandangan itu adalah vitalitas yang penuh kemanusiaan. Namun kini ia merasa malu dengan pemikiran itu. Sepertinya saya akhirnya mengerti mengapa gerbang tiket kecil itu tidak rusak, gumam Alice. Yang menggerakkan kereta api Indonesia bukanlah aturan melainkan kepercayaan. Bukan pengawasan melainkan disiplin diri. Bukan mesin melainkan hati manusia. Belum selesai kata-katanya, kereta sudah bergerak lancar seperti air mengalir. Alice menahan napas menatap jam tangannya. Jarum jam dan menit tepat pada jadwal keberangkatan yang ditentukan. Kesalahan keberangkatan saat ini adalah 0, kata Bapak Rahmat dengan tenang. Dalam kalimat itu sama sekali tidak ada nada pamer, hanya semacam penegasan hangat atas upaya sehari-hari. Alice mengembuskan napas perlahan dan tersenyum pelan. Itu bukan senyum mengejek atau sinis, melainkan senyum alami saat hati tersentuh. Saya sangat terkejut. Ini pertama kalinya saya merasakan keberangkatan yang begitu hening. Rasanya seperti waktu itu sendiri mendekati manusia dengan lembut. Bapak Rahmat menyipitkan mata sedikit. Ya, kereta api Indonesia mengukir waktu dengan napas manusia, bukan mengukur aliran dengan mesin. Aliran itu diukur oleh mesin, tapi dirasakan oleh manusia. Kalimat itu meresap jauh ke dalam hatinya. Mengukir waktu dengan napas manusia. Dalam hatinya makna kata presisi diam-diam berubah. Selanjutnya Alice berpindah dari peron kereta api umum ke peron kereta api cepat. Meskipun stasiunnya sama, kepadatan udara seolah berubah. Ini adalah perasaan yang belum pernah ia alami. Saat menginjakkan kaki di peron kereta api cepat, Alice menahan napas. Ratusan orang berantre, namun udara jernih dan transparan. Hanya suara angin dan pengumuman yang bergema. Seolah waktu itu sendiri menahan napas. Mengapa bisa setenang ini, tanyanya pelan kepada Bapak Rahmat. Manajer itu tersenyum ramah. Di Indonesia, hening bukanlah ketahanan melainkan keindahan. Itu adalah budaya yang menganggap tidak merusak waktu orang lain sebagai bentuk kenyamanan. Misalnya membawa pulang sampah setelah makan, bukan hanya karena tidak ingin merepotkan orang lain, tetapi juga untuk berempati pada orang yang akan menggunakan tempat itu selanjutnya. Beginilah budaya saling menghormati yang diturunkan dari orang tua ke anak selama ratusan ribuan tahun. Empati ini masih menjadi akar yang menopang tanah ini hingga hari ini. Saat mendengar kata-kata itu, kehangatan menyebar di dada Alice. Saling menghormati menjadi budaya. Perasaan ini belum pernah ia saksikan. Di Prancis keheningan adalah simbol kebosanan, tapi di Indonesia, keheningan seolah menjadi waktu doa yang menghubungkan manusia. Saat masuk ke gerbong kereta cepat, ia langsung mengerti maknanya. Tidak ada sedikit pun debu di kursi. Cahaya dari jendela memantul dengan lembut. Penumpang di sebelahnya diam-diam memasukkan kaleng minuman yang sudah habis ke dalam tas tanpa suara. Orang-orang yang berpapasan di lorong sedikit mengangguk hormat. Setiap orang menghormati keberadaan satu sama lain, terhubung oleh ikatan yang tak terlihat. Saat kereta melaju, matahari terbenam mewarnai gerbong. Cahaya lembut menyelimuti wajah-wajah orang. Semua orang membaca buku tidur atau diam-diam memandang keluar jendela. Keheningan itu bergema di hati seperti paduan suara. Alice mengerti pada saat itu. Keheningan orang Indonesia bukanlah kesunyian, melainkan perilaku yang mendekati doa, sebuah tindakan memikirkan orang lain yang telah menjadi rutinitas dan menceritakan kekuatan tempat ini. Bukan dengan kata-kata, tapi dengan tindakan. Itulah kekuatan tempat ini, berbeda dengan cara baru di Prancis. Ekspresinya yang terpantul di jendela tidak lagi membandingkan, melainkan diwarnai rasa hormat yang mendalam. Pengumuman di dalam gerbong berbunyi, "Saat ini kereta berjalan tepat waktu." Alice bertanya sambil tersenyum,
Apa batas toleransi untuk tepat waktu? Rata-rata keterlambatan tahunan kereta cepat Indonesia adalah 30 detik. 1 tahun hanya 30 detik. Sesaat ia tidak bisa memahami arti kata-kata itu. 30 detik, itu hanya waktu untuk menarik napas. Namun itu adalah kesalahan yang terjadi selama setahun penuh. Pikirannya mengerti, tetapi hatinya tidak bisa mengikutinya. Di Prancis hanya satu sinyal lampu yang bisa menyebabkan keterlambatan 1 jam. Hujan membuat kereta berhenti. Tapi keterlambatan itu sendiri telah dianggap sebagai bagian dari waktu. Ketika ia menyadari hal itu, ia merasakan kehangatan di lubuk hatinya. Selanjutnya ia mengunjungi fasilitas pelatihan. Para masinis sedang melakukan simulasi dengan ekspresi serius. Bahkan kesalahan 5 detik tubuh bisa merasakannya terdengar suara masinis muda. Alice menghela napas kagum. Kalau di Prancis kalau dibilang terlambat 5 detik pasti semua mogok kerja. Tawanya bergetar seperti menahan air mata. Dalam presisi yang diukur dalam hitungan detik benar-benar ada kehadiran manusia. Pada hari terakhir kunjungan Alice dan rombongan tiba di Pusat Pengendalian Operasi Operation Control Center KCI. Di sana terdapat layar raksasa selebar dinding. Titik-titik cahaya yang tak terhitung, jumlahnya menunjukkan pergerakan kereta api berdenyut seperti detak jantung. Para staf bertukar perintah melalui headset dengan tenang, tidak ada yang berbicara keras, tidak ada yang menunjukkan kecemasan. Keterlambatan 1 menit di ruangan ini sama dengan insiden, kata Bapak Rahmat yang memandu, membuat suasana seketika tegang. Ia juga menjelaskan sistem penanganan saat terjadi gempa atau hujan lebat. Ketika sensor mendeteksi guncangan terkecil, AI segera menganalisis data, memilih rute yang aman lebih cepat dari manusia. Tapi keputusan akhir selalu dibuat oleh manusia. Mesin ada bukan untuk melampaui manusia, melainkan untuk melindungi manusia. Terlalu sempurna, gumam Alice tanpa sadar. Ia belum pernah melihat tempat di mana hubungan antara teknologi dan manusia begitu harmonis. Di balik data yang dingin bersemayam kehangatan manusia, kesempurnaan yang penuh kelembutan itu membuat hatinya bergetar. Dan yang paling menyentuh hatinya adalah kereta cepat generasi berikutnya yang diperkenalkan sebagai simbol masa depan. Model raksasa muncul dengan tenang di depan mata. Pemandu tersenyum. Target kecepatannya akan lebih tinggi, tapi yang paling mengejutkan adalah keheningannya. Video diputar. Kereta terangkat dengan ringan. Tidak ada suara gesekan logam. Hanya luncuran yang lancar seperti membelah udara. Rasanya seperti masa depan mendekat dengan tenang. Tanpa suara kalimat itu, alih-alih kekaguman Alice lebih mirip doa. Bapak Rahmat berkata dengan lembut, kereta api Indonesia tidak ada untuk bergegas. Ia ada untuk mengantar orang ke tujuan dengan pasti dan hening. Pada saat itu sesuatu di hati Alice meleleh. Di Prancis kecepatan adalah kebanggaan. Tapi di Indonesia keheningan adalah bukti kepercayaan. Tidak mewah tapi sempurna, bisiknya dalam hati. Indonesia adalah pulau yang berlari menuju masa depan tanpa suara. Ia memejamkan mata dengan keyakinan itu. Malam sebelum kembali ke negaranya, di lobi hotel, Alice menerima email. Pengirimnya adalah tim investigasi stasiun TV, tempatnya berkontribusi. Subjeknya, kebenaran mengenai insiden etiket penumpang kelas 1. Saat membukanya ia menahan napas. Para penumpang yang berkelakuan buruk yang menimbulkan masalah di Prancis, di masa lalu bukan orang Indonesia. Hasil investigasi menunjukkan bahwa mereka adalah wisatawan dari negara lain yang menyamar sebagai orang Indonesia menggunakan paspor palsu. Pada saat itu rasa sakit menusuk hatinya. Bayangan orang Indonesia yang mengantre tertib di peron dan menunggu dengan tenang kembali terlintas di matanya. Tidak ada yang bertengkar, tidak ada yang rebutan. Kenyataan yang selama ini enggan ia percayai akhirnya terwujud di hadapannya. Saya yang salah, kata suara lemah yang keluar dari mulutnya. Ia tidak menyalahkan ketidaktahuannya, melainkan menyesali kenyataan bahwa ia menutup mata. Itu bukan kekalahan, melainkan awal dari pembelajaran. Di pesawat menuju pulang, ia membuka buku catatannya. Keheningan, kepercayaan, desain berpusat pada manusia. Kata-kata yang ia pelajari di Indonesia memenuhi seluruh halaman. Menerapkan semua ini pada kereta api Prancis. Pemikiran itu membara dengan tenang di hatinya. Sekembalinya ke Prancis, Alice mengajukan proposal dalam rapat divisi teknik. Saya ingin membangun sistem yang didasarkan pada kepercayaan, bukan desain yang mengendalikan pengguna. Era membangun gerbang tiket dan stasiun berdasarkan kecurigaan terhadap manusia telah berakhir. Awalnya rekan-rekannya menertawakannya, tetapi ia tidak menyerah. Beberapa bulan kemudian, stasiun baru di kota provinsi mengadopsi desain alur pergerakan manusia yang mempercayai yang diusulkan Alice. Kamera pengawas dikurangi, lorong dilebarkan, dan struktur yang memungkinkan pengguna saling menghormati secara alami dibangun.
Hasilnya perselisihan berkurang dan efisiensi operasional meningkat. Stasiun menjadi tenang. Rasanya aman membawa anak-anak ke sini. Setiap kali ia mendengar suara pengguna kehangatan menyeruak di dada Alice. Petugas keamanan pun berkata, sungguh menakjubkan. Setelah kamera dikurangi, orang-orang justru menjadi lebih ramah. Berdiri di peron yang telah selesai menyambut angin, ia tersenyum. Keheningan berasal dari kepercayaan. Pagi yang ia saksikan di Indonesia masih bergema di hatinya hingga kini. Beberapa minggu kemudian televisi publik Prancis menayangkan program khusus tentang liputan Indonesia. Judulnya Indonesia Negara yang Digerakkan oleh Keheningan. Program dimulai dengan perjalanan Alice dari Bandara Soekarno-Hatta, peron yang nyaris tanpa suara orang-orang yang mengantre dengan tertib luar biasa, dan pemandangan mereka melewati gerbang tiket kecil seolah bernapas. Bersama, kursi penonton di studio perlahan-lahan hening. Narator berkata, di dalam gerbang tiket kecil ini ada kepercayaan yang telah dilupakan dunia. Saat program berakhir, para tamu di studio serentak bertepuk tangan. Itu bukan sorakan melainkan tepuk tangan hening yang penuh rasa hormat yang mendalam. Salah satu komentator yang pernah mengejek berkata di depan mikrofon sungguh ironis, kita pernah menertawakan gerbang tiket Indonesia seperti gerbang anjing, tapi yang brutal adalah kita sendiri. Itu sama sekali bukan gerbang kecil. Itu adalah pintu masuk menuju kepercayaan. Kalimat itu membuat venue kembali hening. Lalu seseorang berbisik pelan, kekuatan teknologi Indonesia ada di tempat yang tanpa suara. Setelah program ditayangkan, media di seluruh dunia mengutipnya. Komentar membanjiri media sosial. Hanya budaya yang tidak rebutan yang bisa membangun kereta api nomor 1 di dunia. Kepercayaan adalah pengaman yang lebih kuat daripada sensor. Mereka digerakkan oleh hati, bukan aturan. Keheningan di tempat ini membuat saya meneteskan air mata. Di bawah kolom komentar dilampirkan foto stasiun kepercayaan yang dirancang oleh Alice. Sinar matahari menyinari peron. Wajah-wajah orang yang berjalan di sana membawa sedikit kebanggaan dan sedikit kelembutan. Narator terakhir berkata dengan tenang, gerbang tiket Indonesia bukan hanya sebuah gerbang. Dunia menyaksikan cetak biru baru, yaitu hati Indonesia yang bernama kepercayaan. Layar perlahan meredup. Akhirnya muncul tulisan putih, keheningan bukanlah kekosongan melainkan kepercayaan. Jika kisah ini menyentuh hati Anda, silakan subscribe ke channel ini dan like untuk mendukung pulau yang menyentuh dunia ini, Indonesia. Tepuk tangan hening Anda akan mendorong inspirasi berikutnya. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya.